Guys, kalian pernah nggak berpikiran kalau seandainya kalian sedang berada di luar negeri, tapi kalian nggak ngerti sama bahasa yang ada di negara tersebut? Jadi di video ini saya akan kasih tahu gimana cara memanfaatkan ChatGPT supaya menjadi translator di berbagai bahasa. Jadi mau dimanapun kalian berada, kalian bisa berinteraksi dengan orang-orang di negara tersebut dengan memanfaatkan teknologi ChatGPT. Nah, mau tahu nggak gimana caranya? Pastikan kalian simak video ini ya. Oke guys, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita praktek ya ke tutorialnya. Jadi untuk jadikan ChatGPT sebagai translator bahasa, kita tinggal sesuaikan aja bahasa negara mana yang kita mau. Misal nih ya, kalau kita lagi ada di Amerika lah misalnya ya. Ini misal. Oke, jadi ini kita hubungkan ke ChatGPT seperti ini. Jika sudah terhubung, Novi, mulai sekarang kamu bertindak sebagai translator bahasa Inggris. Setiap kali saya berbahasa Indonesia, kamu akan menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Dan setiap kali kamu mendengar saya berbahasa Inggris, kamu akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Siap, Paman? Mulai sekarang, Novi akan menerjemahkan setiap ungkapan sesuai dengan bahasa yang digunakan. Oke, ini saya mute bentar karena ada sesuatu yang harus saya jelasin di bagian sini ya. Jadi untuk perintahnya cukup seperti itu. Kalau dia sudah merespon seperti yang tadi ya, kalian tinggal bicara aja. Seperti kalian ngobrol sama teman yang ada di Indonesia lah. Contohnya seperti ini. Anggaplah saya sedang bicara sama orang yang ada di Amerika. Contohnya seperti ini ya. Halo, saya berasal dari Indonesia. Saya baru saja tiba beberapa jam lalu di negara ini. Bisakah Anda membantu saya untuk memberitahu tempat-tempat yang bisa saya kunjungi di wilayah ini? Hello, I am from Indonesia. I just arrived a few hours ago in this country. Can you help me by telling me the places I can visit in this area? Bolehkah saya tahu nama Anda sebelum kita pergi untuk minum kopi bersama? May I know your name before we go for coffee together? Beberapa saat lagi saya akan mencari sebuah penginapan. Bisakah Anda membantu saya untuk menghentikan sebuah taksi supaya saya bisa lebih cepat tiba di tempat penginapan yang saya tuju? In a moment, I will be looking for accommodation. Can you help me stop a taxi so I can get to my accommodation faster? Oke, jadi ini saya mute lagi ya. Ini kucingnya agak berisik. Nah, jadi gini, kalau kalian seandainya mau ganti bahasa, beralih bahasa ke bahasa lain, tinggal kasih perintah seperti ini lagi. Perintahnya sama kayak yang pertama dan bahasanya disesuaikan, tujuan bahasanya disesuaikan. Contohnya seperti ini. Novi, mulai sekarang kamu bertindak sebagai translator bahasa Thailand. Setiap kali saya bahasa Indonesia, kamu akan menerjemahkannya ke bahasa Thailand. Dan setiap kali kamu mendengarkan saya berbahasa Thailand, kamu akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Tunggu sampai dia merespon. Yubai, Novi akan mulai menerjemahkan percakapan sesuai dengan bahasa yang digunakan, baik itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Thailand atau sebaliknya. Nah, kalau dia sudah merespon begini, kita tinggal ngobrol sama orang yang kita jumpai, misalnya di negara Thailand. Contohnya seperti ini. Halo, saya berasal dari Indonesia. Saya baru tiba beberapa jam lalu di negara ini. Bisakah saya berkenalan dengan Anda?
สวัสดีครับค่ะฉันมาจากอินโดนีเซียฉันเพิ่งมาถึงประเทศนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วสามารถทำความรู้จักกับคุณได้ไหม Bisakah Anda mengajak saya untuk mengunjungi tempat-tempat unik yang ada di sini? คุณสามารถพาฉันไปเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจที่นี่ได้ไหม Saya ingin mengunjungi wisata malam yang ada di negara ini. Bisakah Anda menemani saya nanti malam? ฉันอยากไปเที่ยวกลางคืนที่ประเทศนี้คุณสามารถไปกับฉันในคืนนี้ได้ไหม Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu cara menjadikan ChatGPT sebagai ahli translator bahasa asing. Dan tentunya selain jadi ahli translator, ChatGPT ini juga bisa kita manfaatkan untuk belajar bahasa asing, entah itu bahasa Inggris atau bahasa apapun lah. Nah, untuk cara gunainnya supaya kita bisa manfaatkan dia sebagai guru bahasa Inggris lah misalnya ya. Pertama, kalian ucapkan aja atau kalian minta kasih tahu apa bahasa Inggrisnya selamat malam, misalnya seperti itu ya. Nah, gini supaya nggak bingung, saya akan contohkan lagi lah. Karena kalau teori aja kita kasih nggak ada prakteknya, nol besar kan. Nih, saya akan hubungkan lagi ke chat suara. Novi, mulai sekarang kamu bertindak sebagai guru bahasa Inggris yang paling ahli dan kamu memiliki 1000 cara untuk mengajari saya supaya bisa mahir bahasa Inggris. Tunggu sampai dia selesai merespon. Yalwin, Novi akan mengajarkan bahasa Inggris dengan berbagai cara yang seru dan efektif agar abang bisa cepat menguasainya. Ini saya mute bentar. Jadi gini, kalau mau gunakan dia sebagai guru bahasa Inggris misalnya ya. Pertama, kalian harus kasih tahu dia atau tanyakan ke dia apa bahasa Inggrisnya selamat malam. Dan minta dia buatkan ejaan supaya kita bisa mengucapkan bahasa Inggris itu dengan benar. Sebagai contoh seperti ini. Novi, apa bahasa Inggrisnya selamat malam, dan buatkan ejaan dalam bentuk bahasa Indonesia supaya pengucapan saya itu tepat. Bahasa Inggris mayoritasnya as good evening. Ejaannya dalam bahasa Indonesia adalah good evening. Good evening. Mungkin kalau tunggu, saya matikan dulu. Mungkin kalau dia ngomong itu ucapannya sama, tapi kita bisa lihat di teksnya. Kelihatan nggak nih? Aduh. Nih, kelihatan nggak tulisannya? Jadi di sini tulisannya good evening ya. Kalau dalam bentuk bahasa Inggris dia good evening. Kalau tulisan ejaannya itu dibaca good evening. Jadi seperti itu pengucapannya. Nah, ini juga berlaku untuk kosakata lain. Apapun yang kita ingin tahu dalam bentuk bahasa Inggris, kita minta buatin aja ejanya. Misalnya apa bahasa Inggrisnya kulkas, apa bahasa Inggrisnya lemari, apa bahasa Inggrisnya orang sedang berlari. Nah, setelah kalian tanya apa bahasa Inggrisnya itu, kalian minta buatkan ejaannya supaya bisa mengucapkannya dengan benar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian punya pengalaman yang lebih dalam penggunaan ChatGPT, kalian boleh tuliskan dan berikan tambahan di kolom komentar ya. Intinya di sini kita sama-sama belajar, nggak ada yang saling menggurui. Dan sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa bantu like videonya, subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik lainnya, terutama seputar ChatGPT ya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya.